Dan tertera dalam Pergub 33 itu di poin I itu menyatakan bahwa ada perubahan di sewa lahan. Sewa lahan dan satunya menyangkut sewa mes. Kita tahu bahwa sewa lahan ini dari PBOI Batu di Teno, pengguna jasa semua itu sewa lahan, baik itu pengusaha besar, pengusaha kecil maupun pedagang. Karena pedagang ini merangkap, dia ada yang punya kapal juga, dia merangkap juga pedagang ikan dan juga menggunakan lahan yang ada di PPI, yaitu pengguna jasa semua. Jadi tidak bisa kita kategorikan bahwa hanya kenanya pada nelayan kecil saja, tidak. Nah, jadi semua berdampak, baik itu nelayan, pengguna jasa, semua masih berdampak. Dari penilaian itu mungkin, kalau itu kan sudah dipergubkan, Pergub itu ternyata demikian. Kalau memang kalau membuat Pergub itu mungkin dirincikan, oh ini lapak beda, kalau pengusaha besar punya cold storage atau PBGS beda, itu mungkin. Tapi kan ini sudah satu, karena di klausul dalam Pergub tidak ada pernyataan yang kategori ini tidak ada, itu dikenai semua. Terima kasih. Dan saya juga mau tambahkan sedikit, kalau pernyataan dari Ibu Kadis seperti itu, Ibu Kadis sama saja Ibu Kadis tidak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan. Kita semua yang ada dalam sini ini mau nelayan, pengguna lahan di dalam sini ini 90% ini nelayan. Nah, karena nelayan ini dia bukan tidak ada, dia walaupun dia ada kapal, tapi dia harus ada gudang, dia harus ada tempat. Nah, kalau ini pernyataan dari Ibu Kadis bahwa ini tidak untuk nelayan, tapi ini untuk pengusaha-pengusaha yang mana? Kalau memang untuk pengusaha-pengusaha besar, saat terbitkan ini Pergub ini, ada tertera poin di situ, supaya kita juga pengusaha kecil ini tahu. Ini kita meja-meja saja ini, kita bayar loh, bukan tidak bayar. Apalagi kita yang punya tempat-tempat untuk menjual ini. Jadi kalau Ibu Kadis pernyataan begitu, seharusnya Ibu Kadis itu bijak, turunlah ke lapangan. Sebelum terbitkan ini koordinasi dulu dengan kita, bukan hanya langsung terbitkan. Kalau tidak koordinasi dengan kita ya sudah pasti kalau bertolak belakang begini. Jadi saya jujur saya bantah ini pernyataan Ibu Kadis, saya bantah dengan keras. Terima kasih. Jadi seluruh Pergub diterbitkan belum pernah ada koordinasi, ada pertemuan dengan para pemangku kepentingan di sini. Walau tidak pernah ada koordinasi datang di bawah. Jujur saja kita nih kaget dengan terbitnya ini Pergub. Makanya ada reaksi. Selama ini kan kita ada baik-baik, waktu kenaikan 100%, waktu dari 12,5 ke 25.000 belum 1 tahun, belum 10 tahun lalu. Itu kita anggap biasa-biasa, karena itu masih taraf kemampuan kita. Tapi dia naik 300% ini sudah terlalu berlebihan. Ini perampokan yang memakai perda ini. Kau minta kebijakan, kau minta bijak-bijaklah pemimpin di atas, Ibu Kadis, Pak Gub, DPR. Kalau memang memutuskan sesuatu itu datang turun ke bawah, lihat kau punya keadaan. Kita ini bagaimana? Kita penjual ikan ini, kita pengusaha-pengusaha kecil di sini ini kita juga susah saat ini. Perekonomian sekarang ini lagi merosot ini. Sudah semua sekitar 3 bulan ini kita setengah mati. Bukan kita ada jaya-jaya, ada senang-senang selalu. Jadi kalau mau terbitkan sesuatu tuh koordinasi dulu dengan kita, supaya tahu kita mampu atau tidak. Kalau kita mampu oke lah. Tapi kalau kita tidak mampu pasti mereka juga tahu. Jadi ada kebijakan yang mereka keluarkan itu sesuai dengan kemampuan kita. Saya rasa begitu. Bapak, dalam pernyataan terbaru Ibu Kadis itu mengatakan bahwa terbitnya Pergub nomor 33 tahun 2025 ini berdasarkan masukan resmi dari DPRD NTT. Nah, selama ini apakah ada anggota DPR atau secara institusi DPR turun ke sini untuk berdiskusi dengan Bapak Maman atau benar? Apalagi DPR mana mau turun di sini?
Kalau saya bingung, jujur saya bingung. Ini sudah saling batolahela. Ini satu sudah menimpakan kesalahan di satu. Kalau seandainya betul, menurut Ibu Kadis bahwa sudah koordinasi dengan DPR dan itu atas persetujuan DPR, kita ini sekarang bingung, DPR ini siapa? Nah, tugas-tugas dia ini apa? Kan dia tidak berpihak di kita masyarakat, ini buat apa? Dia menjadi perwakilan rakyat di DPR sana. Dia hanya mencari kerja sah kok. Dia hanya memakan gaji sah kok. Tanpa dia lihat dia punya tanggung jawab. Dengan terbitnya ini Pergub pilih saja, sebelum terbit sampai sekarang saya satu DPR Provinsi Pun tidak pernah ada yang datang di sini. Tanya keadaan kita bagaimana. Kalau dong rasa bahwa dong itu dipilih oleh rakyat, dong harus betul-betul jadi perwakilan rakyat. Jangan sudah sampai di atas, dong jadi perwakilan birokrasi di atas. Jadi tolonglah ini DPR dong. Tolong tahu tanggung jawab. Bukan hanya perut saja yang bersembawa. Oke, baik. Jadi Bapak, jadi begini. Nama keluar satu aturan pasti ada di punya tahap ini. Intinya mungkin dari dinas sendiri mereka diskusi antar eselon yang ada di situ. Kemudian sudah ada kesepakatan, mereka mesti undang para pelaku usaha atau apa lain untuk mereka diskusikan. Cari kesepakatan kira-kira ini bagaimana. Jadi itu, dan itu juga pasti ada berita acara ya. Mungkin pertemuan ada absensi namanya. Jadi kalau semua sudah deal, baru bisa ajukan ke mungkin biro hukum untuk buatlah itu Pergub. Tapi ini kita belum tahu karena informasi yang berkembang itu belum pernah ada diskusi tentang pengguna jasa. Itu dilema. Jadi mereka begitu keluar Pergub ini yang berdasarkan Perda 1 dulu, jadi semua bingung. Nah itu tahap-tahapnya harus diikuti supaya jangan masalah gitu. Kalau sudah tahap diikuti mungkin tidak masalah seperti ini. Mungkin perlu apa kembali. Mungkin perlu kita tanya kembali Bu Kadis kapan pernah lakukan audiens sama pengguna jasa atau pernah rapat di kantor dengan mereka. Kan ada bukti nggak pernah rapat di Mokas kita satu Pergub. Jadi dari saya sendiri. Boleh komentar? Satu lagi, Bapak, mungkin terkait dari tadi perintah dari Bu Kadis bahwa besok ini ada audiens antara penyewa lapak. Apakah Bapak di sini atau sudah undangan belum? Sekarang jam berapa? Jam 6 lewat. Jam 6 lewat. Tidak ada satu undangan pun dari DKP Provinsi untuk ketemu. Jadi kalau seandainya besok ada yang ikut audiens di sana, itu bukan perwakilannya ketemu. Karena sampai detik ini belum ada surat undangan satu pun yang sampai di ketemu. Ini semalam loh. Jadi kalau Ibu Kadis bilang besok ada audiens dengan pengguna jasa yang mana? Itu yang butuh dipertanyakan. Jadi kebetulan tadi kita tanya itu sih, makanya dia sampaikan bahwa dokumennya ada begitu. Yang jadi lucu begini Pak, saat orang mulai rancang ini Pergub, dong tidak audiens dengan kita pengguna jasa, kita pengguna jasa dalam ini tadi. Sudah terbit, mulai ada permasalahan, baru mereka mau audiens. Mau audiens dengan siapa? Kalau ketemu ikut layani, saya dong, beta mau mengkasar lebih jangan. Tapi beta yakin, kalau besok seandainya ada audiens perwakilan dari pengguna jasa, itu bukan kita. Dan itu manusia abal-abal yang kita tidak tahu jelasnya dari mana. Ya, tadi saya tanya apakah undangan yang dikeluarkan itu, dan mereka khususnya kasih kepada yang penyewa-penyewa yang dari bilang per bulan per tahunnya itu 300, bilang katanya naiknya ke 400. Nah penyewa yang mana? Nah, nyewa yang ini
lapak-lapak atau itu kan. Kotong semua ini penyewa, Pak. Kotong semua ini penyewa. Saat ini pergub diterbitkan, terbit kasih kotong semua. Dan tidak sama semua di Sesuai dia pun penyewaannya sesuai dengan lokasi luasnya berapa. Nah, jadi sekarang ini surat yang dong kirimkan itu kasih di siapa? Dari 300 naik 400 yang mana? Sekarang begini. Kalau kenaikan 100% dari 12,5 naik ke 25.000. Contohnya, kalau bayar 500.000, kalau dia naik ke 25.000, artinya dia naik 100%. Kotong harus bayar 1 juta. Pernyataan dari 300 naik 400 itu kalkulasinya seperti apa? Itu kalkulasinya seperti apa? Oke, baik. Jadi kalau kita pantau pernyataan Bukadis bahwa yang kena ini hanya pengusaha besar, itu kelihatan tidak ini. Di sini besar kecil semua sewa lahan ya. Kemungkinan mungkin yang dinyatakan tadi sewa mes nelayan. Itu poin akan pertama, sewa mes nelayan. Itu dari 300 menjadi 400. Itu mes nelayan. Kemudian kedua, sewa lahan. Sewa lahan di sini bukannya pabrik besar saja. Para pedagang-pedagang semua sewa lahan. Jadi Kios-kios semuanya mereka juga ada yang buat kotor semua. Jadi itu mungkin nanti diundang. Nah, tapi memang sampai sekarang undangan belum sampai di tangan mereka, mungkin itu mereka tanyakan. Kalau memang besok pagi mungkin ada undangan datang, mungkin perlu diskusikan kembali bagaimana. Itu kita tidak tahu toh, perkembangan jangan sampai bisa terjadi dua hal. Tidak datang setuju, karena begitu toh. Jadi udah tidak datang setuju, berarti semua setuju. Nah, kita datang juga, kita lihat dulu bagaimana perkembangannya. Kalau kita mau datang ini kan sudah terlambat. Audiens apa ini sudah tanda tangan, kita mau audiens apanya. Jadi mau buat pernyataan apapun tidak bisa juga. Kecuali sebelum keluarnya pergub, audiens kita semua orang mungkin ramai-ramai. Itu mungkin. Tapi kalau sudah jadi gini, kira-kira menurut Bapak bagaimana kira-kira? Kita mau audiens apa? Kalau memang audiens penting, kita harus langsung audiens sama gubernur supaya pasti. Karena gubernur yang tanda tangan itu. Mungkin gubernur panggil Perda atau ya instansi terkait itu yang menjadi runik supaya ada perubahan di pergub itu dari Perda satu. Itu pernyataan Pak. Depan bersetahun. Oktober jelas aku tolak. Ini setiap tahun lagi karena mau cari ciri bersama cukup bukan bayar nanti saya potong untuk makan minum kasih di pemerintah saya. Pemerintah mau kasih hidup rakyat itu kasih mati rakyat. Dia masuk dalam pajak tahunan ya, Bos? Iya, pajak tahunan. Pajak tahunan, Pak, tapi masalah begini. Kita penghasilan ini tidak merata dalam 1 tahun. Karena ada 2 musim paceklik, musim timur dan musim barat. Jadi dia sekitar 4 bulan ini kita potong hadapi paceklik yang bukan main-main. Ini potong penghasilan senada. Kadang-kadang itu kotor, kadang-kadang lebih berat. Normal itu dia 9 bulan 10 bulan. Iya. Itu mencari yang itu. Jadi jangan berpikir bahwa dalam 1 tahun itu kau bisa kumpul sampai itu. Tidak selamanya kau bisa kumpul. Kau juga masih butuh untuk makan minum istri, anak, keluarga, apa segala kebutuhan anak-anak lebih sekolah. Jadi kalkulasinya bukan kau hanya mencari uang untuk bayar lahan. Kalau ini naik 300%, kalau kau biarkan, oh dia belum 1 tahun lagi sudah lagi 500% makan. Yang terakhir, kita mau update soal rencana demo hari Kamis ya. Saat ini sudah bagaimana persiapannya dan apakah masih konsisten dengan jumlah istri masa itu atau bagaimana? Tetap konsisten dan itu 1000 masa, tapi pasti lebih. Persiapan kotong nanti baru sampai hari H, nanti padang biasa. Poin itu dari itu apakah ada yang ditambahkan atau ada yang dikurang? Sudah, kotong 5 tuntutan itu sah. Cukup itu 5 tuntutan. Dengan masih diminta gubernur untuk mencopot Kadis. Tetap kotong tetap menuntut gubernur untuk mencopot Kadis. Kadis dia hanya lihat di jauh sana. Demikian. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.